Selamat datang di channel Islam Sejati. Sebelum mendengarkan, kami hanya sekedar mengingatkan Anda, akan lebih baik jika Anda menyamankan posisi tubuh Anda, tenangkan perasaan Anda, dan mengucapkan basmalah. Selamat mendengarkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Malam ini kita lanjutkan pembacaan kitab Fi Dhilalil Quran karangan Said Qutb ini. Kita lanjutkan malam ini pada halaman 774 alinea terakhir, yaitu bismillahirrahmanirrahim, kadzalika taridu, ya, warada yaridu. Demikian juga tercantum, terdapat, atau juga ada disebutkan fi tanayaha, di tengah-tengah Al-Quran memaparkan pengarahan-pengarahannya kepada umat Islam. Di tengah-tengah itulah dicantumkan atau dinyatakan dalam Al-Quran tahdiratin lil muslimin, berbagai peringatan-peringatan disampaikan kepada umat Islam supaya lebih waspada, supaya lebih berhati-hati. Jangan sampai kita tersandung, jangan sampai kita kejeblok, ya, dalam perjuangan ini. Ya, apa yang diperingatkan min simatin nifaqi, dari ciri-ciri kemunafikan, wa muqaddimati, dan prolog dari kemunafikan, premis-premis kemunafikan. Itu semuanya diuraikan oleh Al-Quran supaya apa? Kaila yaqa'u fiha, jangan sampai kejeblok di situ, jangan sampai terjerumus karena tipu daya orang-orang munafik. Orang munafik dari dulu yang munafik, ya, yang orangnya ya licik, ya, yang dicari keuntungan saja. Orang munafik adalah orang yang tidak punya tujuan hidupnya, ya, hanya kepentingan sementara, yang penting untung itu saja, ya, tidak punya idealisme membela kebenaran, nggak ada. Yang penting adalah egoisme mereka, ya, cari keuntungan aja. Dan itu sampai sekarang orang munafik, ya, masih banyak. Wa akhaswa, dan sangat terutama sekali peringatan-peringatan yang disampaikan Al-Quran supaya berhati-hati, yaitu mualatul kafirin, yaitu mengangkat orang-orang kafir sebagai pemimpin-pemimpin mereka. Artinya di sini jangan mempercayakan sesuatu yang sangat penting sekali dalam kehidupan bermasyarakat. Saya kira bukan orang munafik saja, dan kita tidak perlu menceritakan munafik. Saya juga akan menasihati kamu dengan nasihat yang sama. Uangmu jangan kau percayakan kepada siapapun. Iya, ya, paling tidak paling aman ya dititipkan di bank, didepositokan. Kalau dititipkan sama orang mah ya di kantong orang habis. Iya, ya kan begitu. Itu uang juga kita percayakan kepada orang yang harus kita yakini akan kejujurannya. Apalagi mempercayakan masa depan anak-anak kita. Itu. Ini pernah geger di negeri ini masalah apa, aulia. Ya, aulia itu. Wabtigha'ul 'izzati 'indahum, dan karena ada keinginan dari kita untuk memberikan posisi mereka lebih tinggi, ya, sebagai orang terhormat. Wal quwwatu bihim, dan juga meminta kekuatan mereka. Ya, di Andalusia dulu
di Andalusia, di Spanyol, itu raja-raja Islam yang berseteru dengan sesama raja-raja Islam, itu minta bantuannya ke Perancis, ya, untuk menghantam saudara-saudaranya itu, minta bantuannya ke negara Jerman dan sebagainya. Ya kenapa? Ya sampai sekarang perseteruan antara umat Islam itu ya salah satunya minta bantuan ke Amerika kok. Yang satu minta bantuannya kemana? Rusia. Ya sampai sekarang. Dan itu nggak bisa dibohongi. Memang seperti itu. Itu. Wa ta'minhum bi anal izzata lillahi jami'a. Ya, artinya dengan satu pesan khusus kepada umat Islam dari Al-Quran bahwa bi anal izzata lillahi jami'a. Jadi kemuliaan, ya, kekuatan semuanya ada di tangan Allah semuanya. Yang menentukan adalah Allah. Wa bi anna Allah la yaj'ala lil kafirina 'alal mu'minina sabila, dan Allah tidak mungkin akan memberikan kesempatan jalan kepada orang-orang kafir untuk menciderai orang-orang yang beriman, mukminin. Adapun sekarang kenapa Anda bisa diciderai oleh mereka? Ya tinggal tanya lagi, Pak. Anda orang beriman bukan? Itu aja kok. Ini ada satu hal yang perlu ditegaskan kembali. Jadi menafsirkan firman Tuhan itu jangan pakai hawa nafsu dong. Pakai kejujuran aja lah. Sekarang negara mana yang memimpin dunia ini? Amerika. Allah mengatakan, innal ardo yarithuha ibadiyas salihun. Bumi ini akan diatur oleh hamba-hambaku yang saleh. Dan dunia sekarang diatur oleh, kesimpulannya apa? Nolak, nggak bisa. Enggak, orang Amerika nggak soleh. Jadi Allah salah pilih. Nggak jelas kan? Iya, karena selama ini Anda menganggap diri Anda adalah orang yang soleh. Selain Anda tidak soleh. Buktinya mana? Ya buktinya Anda dipimpin oleh mereka aja. Ya kenapa? Di situ persoalannya. Dan kita sudah sering bicara masalah kesolehan ini, sudah kehabisan dalil, sudah habis Al-Quran, sudah keluarin semua. Ya silakan dibuka lagi dari YouTube-nya aja dah gitu ya. Ya dengan alasan argumentasi, logika dan sebagainya bahwa kita tidak soleh, udah selesai itu aja. Kalau kita soleh pasti kita akan dikasih peran oleh Allah kok. Artinya konsekuensinya kalau kita tidak soleh diberi peran sebagai pemimpin dunia, hancur ke dunia? Hancur. Gitu. Jujur aja, ngaku salah aja lah. Iya, udah. Oke. Selanjutnya, wahadi walgafna sabila, wadhalika ma'a rasmi as-suwar al-basyi'ah lil munafiqina fid dunya wa fil akhirah. Di samping itu juga Al-Quran memberikan gambaran yang sangat buruk sekali terhadap orang-orang munafik, baik dalam kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat nanti. Wa taqriri anna makanahum, dan ditetapkan bahwa kedudukan mereka orang munafik nanti fid darkil asfali, di lapisan paling bawah, minan nar, dari neraka. Jadi nerakanya kelas paling bawah, intipe neraka. Kata orang Jawanya namanya intipe neraka. Nah, itu sebagai penjelasan Al-Quran seperti itu. Sebelum Anda mendengarkan lebih lanjut, akan sangat berterima kasih bila mana Anda ikut serta mendukung channel ini, tidak lain dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih.
Wa hadhihi taujihat wa tahdhirat, pengarahan-pengarahan seperti ini dan juga peringatan-peringatan yang disampaikan Al-Quran bihadzal uslub, dengan gaya seperti ini, ya, tushiyu bitariqatil manhaji fi ilajin nufus wal awda', mengisyaratkan, memberikan penjelasan ada sebagai satu metode atau manhaj untuk mengobati jiwa kita dan menyelesaikan berbagai kondisi yang ada. Al-awda' wa taghyiril waqi', dan juga untuk melakukan perubahan terhadap realitas fi hududi taqati wal mulabasat al-qa'imah kadzalika, sesuai dengan kemampuan-kemampuan yang kita miliki, hatta yantahi ila taghyirihi nihaiyan, sampai nanti bisa dilakukan perubahan-perubahan di penghujungnya, ya, secara final, secara tuntas, nihaiyan. Wa iqamati waqi'in akhar, dan mendirikan membangun satu realitas yang baru, akhar jadid, yang baru, ya. Kama tusiyu bihalatil jama'atil muslimati, seperti juga mengisyaratkan terhadap jamaah muslimah hinadaka, ketika itu, wa mauqifiha, dan sikap mereka min jihatil kufur, dari sisi orang kafir, wajabhati nifaq, dan sisi orang munafik. Jadi ada dua sisi yang dihadapi: orang yang kafir yang menyatakan tidak percaya secara terbuka, aku tidak percaya sama lu, ya, aku memusuhi kamu, namanya orang kafir. Lagi orang munafik, di luarnya baik-baik, cengenges, ketawa-ketawa, di belakangnya ngasah pisau, kan begitu. Nah, di depan ya, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syayatinihim, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi artinya di dalam Al-Quran sendiri, kalau kita mau memperhatikan peringatan terhadap ulah orang munafik itu sejak dari surat pertama Al-Baqarah itu sudah diterangkan kok. Ya, kenapa kamu tidak paham-paham? Kalau orang kafir mah tidak berbahaya, sudah jelas mereka terbuka. Yang itu munafik, yang ikut pakai sorban juga, yang pakai siwak juga, iya, yang naik haji juga, iya kan, seperti itu. Dan itu ada di tengah-tengah kita. Ya, bahkan sampai yang sudah menjadi saudara kita juga sama. Tidak sedikit banyak orang munafik dari saudara kita sendiri, saudara kandung sendiri juga munafik seperti kita sendiri. Ya, itu masih diwaspadai. Jadi pemetaan sosial yang dilakukan atau yang dijelaskan dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah, yaitu pertama adalah orang-orang yang beriman, mendukung. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun, itu orang-orang yang beriman. Lalu ada lagi kelompok orang yang munafik. Apa yang mereka katakan berbeda dengan apa yang mereka yakini. Di depan lain, di belakang lain. Ada lagi orang kafir yang jelas-jelas tidak percaya dan terbuka. Ya. Ada lagi yang dablek, yang dasarnya ya dibuktikan tidak percaya, tidak dibuktikan juga tidak percaya. Dasarnya ya karena memang tidak mau percaya. Wasawa'un alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Itulah pemetaan sosial tentang orang-orang munafik yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah.
Itu kenapa ditaruh di situ? Saking pentingnya kita juga dalam perjalanan menuju kemana saja itu selalu jangan lupa bawa map, bawa peta, jalannya kemana, lewat mana, mesti jelas dong. Maka kita dalam berjuang juga ya ada pemetaan sosial supaya tahu lapangan, kan begitu. Iya. Dan sekaligus di situ ya itu kadang-kadang saya melihat bahwa orang menafsirkan Al-Quran terputus-putus ya, jadi tidak integrated tuh, jadi nggak nyambung tuh, kemana lari gitu ngomongan tuh. Masa Allah ngomong nyambung petal-petal gitu artinya lepas-lepasnya, ya enggak dong, ya itu persoalannya. Walhasil kita bukan hanya mencurigai orang munafik yang ada di sekitar kita, tapi juga Anda harus mencurigai diri Anda sendiri. Jangan-jangan Anda juga munafik juga. Anda yakin nggak Anda bukan munafik? Kita nggak tahu. Anda yang tahu kok. Iya. Ya, cuman artinya bahwa ketika Anda punya gagasan, punya tujuan, punya cita-cita, ingin mengembangkan, ingin mencerdaskan bangsa, oke. Di situ banyak orang yang bergabung dengan Anda. Percayalah, jangan sekali-kali Anda menduga bahwa banyak orang yang simpatisan kepada Anda, yang empati, yang mendukung, yang mengerti. Enggak kok. Saya ingin mengatakan enggak ada, kecuali Anda sendiri kok. Iya. Mereka main mendukungnya sekedar basa-basi aja kok. Ya. Dan tidak banyak orang yang betul-betul sehate, ya. Sehate itu jadi yang sehate. Ya, sepemikiran lah ya, sepemikiran, seideologi itu tidak semacam itu. Ya artinya dalam partai politik juga sering terjadi kan. KLB kan, konferensi luar biasa, ya itu terjadi kan. Iya, Musdalub, kongres luar biasa dan sebagainya itu selalu terjadi. Iya, ya terjadi perebutan semacam itu. Apalagi ini kita menghadapi orang-orang sekitar, karena sudah lama. Saya juga sering terjebak kok, karena sudah kenal lama, udah bertahun-tahun, sudah kulina, sudah bersahabat, bersaudara, sudah lahir batin. Ternyata setelah dikasih uang mah bang pak beng. Iya, urusnya ke masa uang. Goodbye, udah uang, goodbye udah. Ya udah. Jadi artinya bahwa kehati-hatian kita ini bukan masalah ideologi, tapi masalah materi, uang juga sama. Ketika Anda bertransaksi, pinjam meminjam ataupun jual beli dan sebagainya, wa idza tadayantum bidainin, ketika Anda bertransaksi, wa idza tadayantum faktubu, ditulis, ada materinya, ada saksinya. Sekalipun saudara nggak ada urusan. Banyak nggak saudara utang nggak bayar? Yang sering nggak bayar orang atau saudara aja kalau utang nggak bayar. Itu masa sama saudara aja pakai kwitansi? Iya, itu perintah Tuhan, laksanakan aja dulu. Artinya kita masih berhati-hati semacam itu. Apalagi masalah-masalah politik ya, bisa berubah dalam sekejap. Ya, gitu. Lalu بحالة الجماعة المسلمة حينذاك وموقفها من جبهة الكفر وجبهة النفاق المتعاونتين في حرب الجماعة المسلمة والدين الجديد
di mana orang-orang munafik dan orang-orang kafir itu bersekongkol memusuhi umat Islam, memusuhi agama baru yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu saja, mudah-mudahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda telah mendengarkan hingga selesai. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda, serta menjadikan diri Anda lebih baik dari hari kemarin. Amin ya robbal alamin. Ada ceritanya, katanya kamu sudah tobat, kok kembali lagi saya tidak akan mengulangi. Ayo besok tak tobat lagi lah. Tapi mindset darah nilainya sudah berhati yang sudah tobat. Yang pertama, berjalan kita ini